Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahim dari 2E Teknik Informatika. NPM saya 233510523. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang berjudul pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran catch. Dan di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama SMP Catch. Daripada menunggu lama-lama, mari kita ke videonya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke aplikasinya, yaitu SMP Catch. Nah, sebelum kita akan mengerana 7, lebih baiknya kita akan men-setting multiprosesornya terlebih dahulu. Di sini memori organizationnya kita ubah menjadi SMP. Setelah itu, number of prosesornya kita ubah menjadi 1. Setelah number of prosesornya sudah kita ubah, di sini kita akan mengubah Snoopy protokolnya menjadi Messi. Setelah itu, bus up relationnya kita ubah menjadi random. Setelah kita ubah yang multiprosesornya, lalu kita okekan. Nah, setelah kita sudah men-setting multiprosesornya, di sini kita akan men-setting main memorinya. Di sini word with bits-nya kita ubah menjadi 32. Setelah itu word by block-nya kita ubah menjadi 8. Terus block in memory-nya kita ubah menjadi 65536 hingga main memory ini size-nya ini akan menjadi 2 MB. Setelah selesai, lalu kita okekan. Setelah multiprosesornya sudah kita setting, main memory sudah kita setting, di sini kita akan menyeting cache-nya. Nah, di sini block in cache-nya kita ubah menjadi 128 hingga yang cache size-nya ini berubah menjadi 4KB. Nah, setelah itu mappingnya kita ubah menjadi full associative. Lalu setelah sudah kita setting, lalu kita okekan. Nah, setelah multiprosesornya sudah kita setting, main memorinya sudah kita setting, dan cache-nya sudah kita setting, sini kita akan tekan open memory traces. Nah, di sini kita buka traces, terus kita pencet PRG. Nah, di sini kita akan memilih NASA 7, lalu kita tekan, terus kita okekan. Nah, di sini kita tekan cache, lalu kita okekan. Terus yang ini nih kita ubah menjadi complete. Terus kita execute, kita tunggu, lalu kita yeskan dan kita okekan, dan inilah hasilnya. Nah, setelah kita sudah mengeran yang word by 8-nya, di sini kita akan menaikkan word by block-nya lagi menjadi 16. Di sini block in memorinya kita ubah menjadi 32768 hingga yang main memory size-nya ini menjadi 2 MB. Lalu kita okekan. Terus kita buka open memory traces. Lalu kita pencet yang NASA 7, kita checklist, lalu kita okekan. Terus kita buka cache, kita okekan. Nah, yang ini kita ubah menjadi complete, lalu kita execute, kita tunggu, kita yeskan dan kita okekan. Nah, dan inilah hasilnya. Nah, setelah kita sudah ngeran yang 16/4KB, di sini kita akan menyeting yang memorinya. Nah, di sini saya menaikkan word by block-nya menjadi 32. Di sini saya akan menurunkan block in memorinya menjadi 16384, yang dimana main memory size ini tetap menjadi 2 MB. Lalu kita okekan. Setelah itu sama seperti tadi, kita open memory trace-nya, kita pilih NASA 7, lalu kita checklist, kita okekan. Di sini kita membuka cache, terus kita okekan. Sini yang tadi seperti tadi, yang ini kita ubah menjadi complete, lalu kita execute, kita tunggu.
Nah, di sini kita yes-kan, lalu kita oke-kan, dan ini hasilnya yang 32/4 KB. Nah, setelah kita sudah mengeran yang 32/4 KB, nah selanjutnya kita akan mengeran yang 64/4 KB. Di sini kita pencet main memori, kita naikkan war by blocknya menjadi 64, lalu block in main memory ini kita ubah menjadi 8.192. Nah, di sini main memory size sama seperti tadi, kita buat menjadi 2 MB, lalu kita oke kan. Nah, setelah kita setting main memorinya sama seperti tadi, kita pencet open memory traces, kita pencet yang NASA 7, kita tentu tanggal checklist, lalu kita oke kan. Nah, di sini kita buka change, lalu kita tekan oke. Sama seperti tadi, kita pencet sini, kita ubah menjadi complete, lalu kita execute, kita tunggu. Nah, kita yes kan, kita oke kan. Nah, dan ini hasilnya yang kita dapat. Nah, daripada kita lama-lama dan juga mempersingkat waktu serta durasi, di sini saya telah men-setting yang main memorinya, saya ubah menjadi 1024. Nah, di sini saya ubah yang blok main memorinya menjadi 512, dan dimana main memory size ini akan seperti tadi menjadi 2 MB. Lalu kita oke kan. Nah, di sini kita buka open memory tag, kita pencetnya NASA 7, kita checklist, lalu kita oke kan. Terus kita buka change, lalu kita oke kan. Di sini seperti tadi, kita membuat complete, kita pencet execute, kita tunggu, lalu kita tekan yes, oke. Dan ini hasil yang kita dapatkan. Nah, setelah selesai yang 4 KB, di sini kita akan masuk yang ke 8 KB. Di sini saya merubah word by blocknya menjadi 8. Di sini saya ubah block in memorinya menjadi 65536, dan memory size nya sama seperti tadi, yaitu 2 MB. Lalu kita oke kan. Sini juga kita naikkan block in size nya menjadi 256, lalu kita oke kan. Nah, sama seperti tadi, tekan change, oke. Tuh, seperti tadi kita tekan complete, execute, tekan yes, kita tekan oke. Terus, dan ini hasil yang kita dapatkan. Nah, setelah kita selesai tadi yang 8/8 KB, di sini saya akan menaikkan war by blocknya menjadi 16. Nah, lalu kita sini saya menurunkan ini menjadi 32768, dan memory size nya sama seperti tadi, yaitu 2 MB. Lalu kita tekan OK, kita tekan change, kita OK kan, kita buat complete, execute, kita tunggu hasilnya, kita tekan yes, OK, dan ini hasil yang kita dapatkan. Nah, setelah tadi sudah kita runkan yang 16, di sini saya mengubah word by blocknya menjadi 32. Sama seperti tadi, sini saya akan mengubah block in memorinya menjadi 16384, dan yang dimana main memory size ini sama seperti tadi menjadi 2
2 MB. Lalu kita tekan OK, kita tekan change, kita tekan OK, kita tekan complete, execute, kita tunggu. Nah, ini kita tekan yes, kita tekan OK, dan ini hasil yang kita dapatkan. Nah, setelah kita sudah melakukan yang Word by Block yang 32, di sini saya akan menaikkannya lagi menjadi 64. Di sini saya mengubah block in main memorinya menjadi 8.192, yang dimana memory size seperti tadi yang itu 2 MB. Lalu kita tekan OK, kita tekan change, kita tekan OK, sini kita tekan complete, kita tekan execute, kita tunggu. Nah, ini kita tekan yes, tekan OK, dan ini hasil yang kita dapatkan. Nah, setelah itu, daripada kita menunggu lama dan ngerjain satu-satu juga lama, di sini saya langsung aja ke yang paling terakhirnya, yang dimana word by blocknya yaitu 1.024. Terus yang block in main memorinya saya ubah menjadi 512, yang dimana main memory size nya sama kayak tadi yaitu 2 MB. Lalu kita pencet OK, terus kita tekan change, kita tekan OK, terus kayak tadi kita tekan complete, terus kita execute, kita tunggu. Terus kita tekan yes, tekan OK, dan ini hasil yang kita dapat. Nah, setelah kita menjalankan yang 8/8 KB, di sini saya menjalankan yang 16 KB. Di sini ada 8, 16/16 KB, ke 2/16 KB, 64/16 KB, 128/16 KB, 256/16 KB, 512/16 KB, dan terakhir ada 1024/16 KB. Dan inilah hasil yang saya runningkan yang di 16 KB, yang dari 8 hingga sampai 1024/16 KB. Nah, setelah kita sudah mengeranya satu-satu dari 4 KB hingga ke 32 KB, di sini kita langsung masukkan ke sesi pertanyaannya. Yang nomor 1 di sini, apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagi ukuran cache? Mengapa? Nah, jawabannya di sini misrate cenderung mengalami dua pola umum ketika ukuran blok meningkat. Nah, yang di bawahnya, yang pertama menurun pada awalnya. Saat ukuran blok bertambah dari sangat kecil atau misalnya 32 byte ke ukuran sedang, misalnya 25 byte, misrate cenderung menurun. Ini terjadi karena lebih banyak data yang berdekatan atau spatial locality dimasukkan ke dalam cache, sekaligus meningkatkan peluang bahwa data yang relevan sudah ada di cache ketika diakses. Yang kedua, ada meningkat setelah titik tertentu. Setelah ukuran blok melewati ukuran tertentu, misalnya lebih dari 25.6 byte, misrate mulai meningkat kembali. Ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah blok yang dapat disimpan dalam cache. Dengan blok yang lebih besar, lebih sedikit blok unik yang dapat ditampung dalam cache, sehingga terjadi banyak konflik dan replement misses. Yang kedua, apakah pollution point muncul dalam percobaan ini? Apakah pengaruh pollution point terhadap bertambah atau berkurangnya misrate sering dan dengan bertambah ukuran cache? Jelaskan. Jawabannya ya. Kemungkinan akan ada pollution point. Semakin besar ukuran cache, semakin kecil kemungkinan terjadinya pollution point.
Hal ini bisa mengurangi misread karena blok data yang jarang digunakan tetap tersedia di cache. Namun dampaknya tidak selalu sebanding dengan peningkatan ukuran cache karena ada faktor lain yang mempengaruhi misread. Yang ketiga, pada ukuran blok berapa misread meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut misread meningkat? Jawabannya, misread mulai meningkat kembali setelah ukuran blok mencapai titik di mana jumlah blok yang dapat disimpan dalam cache menjadi sangat terbatas. Misalnya, untuk cache 4KB, misread memungkinkan mulai meningkat setelah ukuran blok mencapai 128 byte atau 256 byte. Alasannya, peningkatan misread pada ukuran blok tersebut adalah karena dengan blok yang lebih besar, lebih sedikit blok yang dapat disimpan dalam cache. Ini menyebabkan lebih banyak config misses dan replacement misses karena data yang relevan digantikan lebih sering oleh data baru yang mungkin tidak relevan. Yang terakhir, yang keempat, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misread? Jelaskan. Jawabannya, pengaruh ukuran cache terhadap blok. Cache yang lebih besar dapat menampung lebih banyak blok sehingga dapat mempertahankan misread yang lebih rendah lebih lama meskipun ukuran blok meningkat. Pengaruh ukuran blok terhadap misread. Di sini yang di bawahnya ada ukuran blok yang lebih besar memanfaatkan spatial locality dengan lebih baik sehingga awalnya misread menurun. Yang terakhir di sini ada perbedaan utama. Ukuran cache mempengaruhi seberapa lama cache dapat mempertahankan performa yang lebih baik dan dengan ukuran blok yang meningkat. Yang kedua, ukuran blok mempengaruhi misread melalui pemanfaatan spatial locality dan penggantian blok yang lebih sering ketika blok menjadi terlalu besar. Nah, itu pertanyaan yang kita bahas yang dari kita run 4KB hingga 32KB. Nah, di sini daripada lama-lama kita untuk mempersingkat durasi juga. Di sini kita masuk yang kedua, pengaruh replay enhancement policy. Sini prosedurnya, jalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Nah, di sini yang di bawahnya ada prosesor SMP sama dengan 1, cache-nya diganti dengan Messi, scan for bus abbreviation-nya diganti random, word width-nya jadi sama dengan 16, word by block-nya 16, block size sama dengan 32 byte, block in memorinya 8192 dan memorinya size 256KB, block in cache-nya sama dengan 128, cache size-nya sama dengan 4KB, mapping-nya sama dengan 8, wset associative-nya get set sama dengan 16. Nah, sini di bawahnya ada konfigurasi replacement policy menggunakan konfigurasi berikut: random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk setiap konfigurasi didapatkan misread menggunakan traffic ekstensi dan code PRG dan POUT RNASA 7 SVM dan MDLJD. Nah, di sini kita sudah masuk ke R-nya. Di sini di R ini di rate-nya kita sudah melakukannya yaitu 88,96% dan misesnya sini dapat 11,040%. Nah, di LRU di rate-nya kita mendapatkan 90,260% dan misesnya 9,740%. Di LFU-nya kita dapat rate-nya di hits-nya itu 899,9
9,996% dan di missesnya 10,004%. Nah, di Vivo-nya kita dapat di rate-nya yaitu hitsnya itu sekitar 89,318% dan missesnya kita dapat 10,682%. Nah, terus kita masuk di NASA 7. Di sini kita random guys ya. Terus yang kita dapat di rate-nya itu di hitsnya ini 83,666%, di missesnya 16,334%. Di LFU-nya kita dapat 8,415% itu hits dan hitsnya. Di missesnya kita dapat 15,849%. Di LRU-nya kita dapat hitsnya itu di 84,690%, di missesnya kita dapat 15,310%. Yang di Vivo-nya ini rate-nya kita dapat di hitsnya itu 84,474%, di missesnya 15,526%. Di yang berikutnya ada SWM. Di SWM kita dapat hitsnya itu 79,440% dan missesnya itu 20,56%. Di LRU-nya kita dapat 83,10% itu di hitsnya, sedangkan di missesnya kita mendapatkan 19,690%. Di Vivo kita dapat rate-nya itu 79,990% itu di hitsnya, sedangkan di missesnya itu kita mendapatkan 20,010%. Di LFU-nya kita mendapatkan 80,140% itu bagian hits, sedangkan di missesnya kita mendapatkan 19,860%. Nah, berikutnya kita masuk ke MD LJD. Di randomnya itu kita mendapatkan rate-nya sekitar 84,065% itu di bagian hits, sedangkan di missesnya kita mendapatkan 15,935%. Di LRU-nya kita mendapatkan rate-nya itu sekitaran 82,210% itu bagian hits, sedangkan di missesnya kita mendapatkan 14,790%. Di Vivo-nya kita mendapatkan rate-nya itu sekitar 84,905% itu bagian hits, sedangkan di missesnya kita mendapatkan 15,095%. Yang terakhir itu LFU. Di LFU-nya kita mendapatkan hitsnya itu sekitar 85,070% dan missesnya 14,93%. Nah, setelah kita membahas pengaruh replemen polisnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dari replemen polis? Bagaimanakah kegunaan atau pengaruhnya terhadap kinerja sistem? Jelaskan. Di sini saya menjawab, replemen polis adalah algoritma yang digunakan oleh Chat untuk menentukan blok mana yang akan digantikan ketika chat sudah penuh dan blok perlu dimasukkan. Kegunaannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan chat agar hit rate tinggi dan miss rate rendah sehingga kinerja sistem secara keseluruhan meningkat. Nah, untuk soal yang kedua, secara umum manakah replemen polis dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Di sini saya menjawab miss rate terbaiknya yaitu LRU. Biasanya memberikan miss rate terbaik karena memanfaatkan temporal locality. Blok yang baru saja diakses cenderung akan diakses lagi segera, sehingga menggantikan blok yang paling lama tidak diakses biasanya adalah strategi yang baik. Yang miss rate terburuknya di sini saya memilih random. Biasanya memberikan miss rate terburuk karena tidak ada logika yang digunakan untuk memilih blok yang akan digantikan. Ini seringkali mengakibatkan penggantian blok yang masih sering diakses. Di sini jawaban soal nomor 3, analisislah apakah
setiap thread file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replayment policy, apa manfaat kinerja seluruh replayment policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file threads-nya? Sini saya menjawab, setiap thread file mencerminkan pola ke akses memori yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kinerja dari masing-masing replayment policy dapat bervariasi tergantung pada thread file yang digunakan. Di sini ada 4 yang saya jawab, yaitu yang pertama ada IRPRG. Mungkin memiliki pola akses yang teratur sehingga LRU dan LFU mungkin bekerja dengan baik. Yang kedua di sini ada NAS17 PRG. Jika memiliki akses memori yang sangat sering berubah, LRU mungkin lebih baik daripada LFU. Terus yang di bawahnya ada SWM. Bisa memiliki pola akses yang lebih acak sehingga semua kebijakan replayment mungkin menunjukkan perbedaan yang lebih kecil. Yang terakhir ada MD/LJD. Jika memiliki akses yang sangat terlokalisasi, LRU bisa menjadi yang terbaik. Nah, untuk soal yang terakhir, kesimpulan apa penggunaan replayment policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Di sini saya menjawab, penggunaan kebijakan penggantian yang cocok dapat meningkatkan kinerja sistem, terutama dalam mengurangi misread dan memaksimalkan efisiensi cache dari opsi yang Anda sebutkan. Beralihlah. Manfaat dari masing-masing replayment policy yang sangat bergantung pada pola akses yang dicerminkan oleh thread file. Tidak ada satupun kebijakan replayment yang selalu terbaik untuk semua jenis akses. Dan soal yang terakhir, kesimpulannya, apakah replayment policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Di sini saya menjawab, penggunaan kebijakan penggantian yang cocok dapat meningkatkan kinerja sistem, terutama dalam mengurangi misread dan memaksimalkan efisiensi cache. Dari opsi yang Anda sebutkan, beralih dari kebijakan acak ke Least Recently Used atau LRU, umumnya memberikan manfaat terbesar. LRU cenderung lebih baik dalam menyimpan blok yang sering digunakan sehingga meminimalkan kemungkinan data yang diminta tidak ada di cache. Jadi secara umum LRU sering dianggap pilihan terbaik dalam menggunakan kinerja cache. Nah, itu tadi pembahasan dari saya. Kalau misalnya saya ada salah, tolong dimaafkan. Saya Raditya Rahim, NPM saya 23510523. Di sini saya izin pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.